Kita lanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Sudah masuk pada juz 2. Ya, pembahasannya sudah sampai pada Al-Faslus Tsani fi adzabil musafir min awwali nuhudhihi ila akhiri ruju'ihi wa hiya ahada asyara adzaban. Jadi ngaji kitabnya Imam Ghazali ya itu juga perlu utuh, ngajinya yang utuh. Ya, sebab banyak pengamat yang belum paham atau yang belum membaca langsung kitab Imam Ghazali kemudian mengomentari atau menyimpulkan. Ya, di kalangan akademisi itu banyak yang berkomentar bahwa Imam Ghazali ini ajarannya ya penyebab kemunduran Islam. Karena orang disuruh zikir kemudian usilah, gitu kan. Ini pendapat yang seperti ini cukup banyak yang komentar. Pendapat tersebut menurut saya tidak tepat karena mereka tidak memahami penjelasan Imam Ghazali secara utuh. Kalau orang yang sudah paham ajaran Imam Ghazali bahwa zikir itu adalah punya tujuan untuk menundukkan hawa nafsu, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Kalau seseorang yang potensi nafsu kebinatangannya itu sudah bisa ditundukkan, maka akan muncul perilaku yang terpuji. Kalau dia menjadi perilaku yang terpuji, kalau dia menjadi pemimpin, pasti akan bisa bersikap adil. Kalau dia menjadi pejabat, pasti dia akan menjadi pejabat yang adil, sederhana, dan bisa bijak. Itu. Jadi ajaran Imam Ghazali justru penting membekali siapapun untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Jadi jangan sampai digeser gara-gara ngaji kitab Ihya kemudian kemana-mana pakai tasbih zikir aja. Gitu kan. Padahal zikir ini ya ada saatnya, ada waktunya. Dan Imam Ghazali juga sudah memberikan kita punya tanggung jawab fima asyika dalam kehidupan duniawi kita sebagai, apalagi kalau kita sudah berumah tangga, nggak boleh untuk ditinggalkan. Itu. Yang kedua tadi tuduhan Imam Ghazali ya mengajarkan supaya kita eskapisme, itu lari dari kenyataan hidup kemudian bersembunyi di sebuah gunung. Ini juga tuduhan tidak benar ya. Bahkan di sebelum ini kita sudah bahas tentang bab uzlah secara tuntas. Ternyata uzlah itu tidak sesederhana hanya meninggalkan kampung menuju sebuah tempat. Ternyata Imam Ghazali persyaratannya cukup ketat. Harus mapan ilmunya, harus mapan ekonominya. Mapan ilmunya bagi orang ahli thariqah, dia sudah ngerti pada saat dia uzlah nanti. Kan uzlah itu kan sebenarnya tujuannya untuk menghilangkan ta'aluk kita kepada manusia, supaya orientasi kita hanya semata-mata kepada Allah. Tapi ada syaratnya tadi, ilmunya harus mapan. Kalau orang yang berkeluarga, ekonominya harus mapan. Tidak dibenarkan oleh Imam Ghazali uzlah untuk mengosongkan diri ya, di sebuah gunung, kemudian anak istri ditinggalkan, tidak dicukupi. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Itu. Jadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Jadi tidak seperti dugaan para analis atau orang komentator yang menganggap Imam Ghazali sebagai penyebab kemunduran Islam. Tapi kalau fakta ya membuktikan bahwa ajaran Imam Ghazali itu
untuk membersihkan potensi-potensi nafsu kebinatangan tadi supaya kita menjadi pribadi manusia yang berakhlakul karimah, itu iya. Karena tujuan dari puasa, tujuan dari zikir untuk menundukkan hawa nafsu supaya muncul pribadi yang berakhlakul karimah. Sebab selama orang itu tidak menyadari di dalam dirinya ada sabuiyah, ada bahimiyah, ada setoniyah, kalau itu tidak disadari dan tidak pernah dilakukan upaya riyadhah mujahadah, maka dia selamanya akan dalam genggaman hawa nafsu itu. Nah, kita ngaji kitabnya Imam Ghazali diajarin supaya kita bisa menundukkan itu. Itu. Ya. Oke, jadi yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan adab safar. Lah, kok Imam Ghazali bahas adab safar, apa relevansinya? Itu. Ternyata hampir para pejalan, hampir para salik, hampir orang-orang yang belajar ilmu tasawuf, tarekat, itu semua adalah musafir. Ya, zaman Imam Ghazali beliau aslinya dari Iran, dari Tus, ya, Atusi. Hijrah beliau ke Baghdad. Ini adalah perjalanan panjang. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama, ya, juga menuju Baghdad. Imam Ghazali dari Tus, Iran menuju Baghdad, karena Baghdad pada saat itu menjadi pusat peradaban dan munculnya tokoh-tokoh besar tasawuf, ya, dan tokoh-tokoh dalam dunia filsafat Islam, ya. Kemudian setelah dari Baghdad, Imam Ghazali, ya, dikenal sebagai ahli kalam, dikenal sebagai fuqaha. Belum muncul aspek tasawufnya. Kemudian beliau hijrah ke Damaskus. Di Damaskus beliau melakukan kholwat. Nah, ini mulai berproses menjadi seorang pejalan yang hakiki menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi penjelasan-penjelasan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya terkait dengan perjalanan ini sama saja kayak perjalanan Imam Ghazali itu direkam, ya, kemudian disusun menjadi sebuah penjelasan dalam kitab ini, yaitu terkait dengan adab-adabnya mulai dari awal akan berangkat sampai kembali lagi. Ini oleh Imam Ghazali ada 11 adab, ada 11 etika. Yang pertama al-awwal, ya, sebab ini juga terjadi pada kita, ya, suatu saat kita, ya, menjadi musafir, ya, belajar di sebuah tempat, atau kita mau belajar di luar negeri, atau yang dari luar negeri belajar ke kita. Ini Imam Ghazali sudah membekali dengan adab-adab sebagai musafir. Yang pertama al-awwal ayyabda'a biradil madzalim, ya, harus dimulai dengan mengembalikan barang-barang hasil kezaliman. Kalau sebelum berangkat pernah, ya, istilahnya ngambil barang temennya, ya, tolong dikembalikan, sampaikan mohon maaf, dulu saya pernah mengambil barang kalian. Itu raddul madzalim. Walaupun itu berupa sendal, itu, ya, minta ikhlasnya, minta ridhonya, sebab kita akan melakukan perjalanan panjang. Wa qada'i duyun, dan membayar utang, ya, membayar utang. Qada'i duyun ini bisa dengan dua cara. Kalau sekiranya sudah memiliki uang dana, ya dibayar. Tapi kalau belum punya uang, dibayar dulu dengan omongan.
Ini artinya menunjukkan tanggung jawab. Sebab Rasulullah SAW ini di dalam kitab ya penjelasan Syairus Salikin itu saya pernah baca bagaimana seorang Rasul ya, manusia yang terpilih ya dalam dinamika kehidupan sehari-hari, ternyata ada cerita unik. Suatu ketika Rasulullah itu pernah punya utang sama seseorang. Kemudian Rasulullah janji akan membayar ya pada hari tersebut. Nah, ketika yang punya duit itu datang menagih Rasulullah sedang tidak punya. Rasulullah menjawab ya bahwa belum bisa membayar utang. Terus yang punya duit marah-marah. Itu. Nah, di situ ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah, enggak terima Rasulullah dimarah-marahin. Nah, tapi Rasulullah bijak menahan Umar. Hai Umar, kamu enggak boleh ikut campur. Ini urusan saya dengan dia. Dia marah silakan, itu hak dia karena saya sudah janji akan membayar tapi belum ada dana. Itu. Nah, disinilah ternyata Rasulullah memberikan sebuah keteladanan bagi kita supaya kita kalau belum punya ya kita jawab, kita sampaikan ya disaur dengan omongan dulu bahwa kita menunjukkan sikap tanggung jawab. Kalau seandainya yang punya duit marah ya kita siap menerima gitu. Maka tadi Rasulullah ketika Umar marah melihat Rasul dimarahin, ditahan. Hei Umar, kamu nggak boleh ikut campur. Ini urusan saya sama dia. Itu, ya. Wa iddatin nafaqah. Nah, ini kalau mau perjalanan, mau mondok, mau umroh, mau haji atau mau berkelana, ya, di tempat yang jauh. Menyiapkan nafkah, bekal. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman Imam Ghazali dulu kan bepergian lintas negara kan nggak ada aturan paspor, visa gitu ya. Tapi dalam penjelasan ini ya ini lebih rinci. Ya, kalau kita mau masuk ke negara orang ya harus punya paspor, ya, visa ya harus punya. Tergantung negaranya. Apakah visanya itu bisa dibayar di bandara atau visanya dibuat sebelum berangkat. Ini setiap negara punya aturan masing-masing. Nah, misalkan kita saklek lah di kitab Ihya kan nggak ada aturan visa, aturan paspor. Ya karena Imam Ghazali nulis kitab ini dulu belum ada aturan paspor, visa untuk memasuki sebuah negara. Jadi maksudnya ini iqdatun nafqah ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau nafkah dalam zaman Imam Ghazali ya kita bisa membayangkan perjalanan zaman dulu itu kan ya dengan sarananya itu kan dengan onta atau keledai ya itu sarana transportasinya. Kalau zaman sekarang sudah berubah ya. Antar negara, antar pulau semua sudah pakai pesawat. Dan tentu ini ya harus mengikuti aturan. Ya harus pesan tiket dulu. Ya, harus punya paspor dulu, harus punya visa dulu. Itu. Dan kalau kita perjalanannya ke daerah ya Eropa gitu ya. Atau ya Timur Tengah. Kalau Timur Tengah kan lebih cenderung kepada umroh dan haji. Kalau Timur Tengah ya orang sudah banyak paham ya tidak terlalu banyak masalah. Kalau di negara-negara Eropa gitu ya, itu nafkah ya dalam zaman modern ini tidak sebatas nafkah berupa bawaan barang ya. Seperti zaman-zaman Imam Ghazali dulu itu kan
onta atau keledai ini kan dipenuhi dengan barang-barang bawaan ya untuk bertahan ya selama perjalanan juga sampai lokasi. Di zaman sekarang nafkahnya itu sudah menjadi praktis. Bisa dengan berupa ATM, berupa kartu kredit. Kartu kredit ini penting. Ya. Saya merasakan kartu kredit kalau di Indonesia nggak begitu penting. Ya karena kita sudah banyak ATM di sini. Jadi transaksi antar bank masih bisa. Tapi kalau kita di luar negeri ya, itu misalnya di bandara, itu kalau kita nggak pakai uang dolar atau uang-uang yang digunakan di negara, itu ada cara praktis yaitu kartu kredit. Ya, bayar hotel, bayar lain-lain itu bisa menggunakan kartu kredit. Nah ini termasuk bagian dari i'datun nafaqah. Jadi dalam memahami i'datun nafaqah, konteks Imam Ghazali ketika sedang nyantri atau kondisi saya lagi mondok dulu, itu sudah berubah dengan para santri zaman sekarang. Sekarang nggak ada santri bawa beras, itu nggak ada. Dulu saya mondok itu bawa beras 1 karung, kadang dibawain telur dan sebagainya. Sekarang santri lebih praktis, ya, cuma antar ATM, transfer, semua sudah artinya bisa menjadi solusi. Itu. Jadi memaknai i'datun nafqah ini harus sesuai dengan konteks zamannya, ya. Kalau zaman Imam Ghazali ya masih pola tradisional zaman dulu ya, karena belum ada sarana, tapi perubahan semakin kesini ya, itu semakin modern gitu. Bahkan sekarang sudah ada istilahnya Bitcoin dan lain sebagainya ya. Ini alat-alat transaksi di dunia modern ini ya semakin terus berkembang gitu. Tapi ya perlu diingat ya, kalau kita misalkan kita nggak paham soal Bitcoin ya jangan ikut-ikutan, karena kita belum paham ikut-ikutan. Kalau di situ ada mandorot yang bisa merugikan ya bisa bahaya, karena Bitcoin ini fluktuatif yang tidak bisa terkontrol dengan normal. Beda dengan tadi berupa ATM atau kartu kredit ya, ini lebih relatif aman karena tidak mengalami fluktuasi yang sifatnya spekulatif ya itu. Kemudian liman talzamu nafaqatuhu. Nah ini menarik. Imam Ghazali sudah menyampaikan kalau orang yang berpergian itu keluarga, berarti dia juga harus mencukupi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk nafkahi. Kalau seorang bapak, ya anak istrinya harus dicukupi. Ya kalau seorang anak yang belajar, berarti ya bapaknya harus mencukupi. Gitu. Jadi ini liman talzamu nafaqatuhu. Artinya apa? Imam Ghazali tidak mengajarkan kita untuk safar mencari ilmu kemana-mana, tapi anak istri tidak makan, tidak bisa, anaknya nggak bisa sekolah, nggak bisa bayar SPP. Ini bukan ajaran Imam Ghazali. Kalau ada yang melakukan itu, ya akuin saja itu kebodohannya atau ketidaktahuannya. Jangan sampai imbasnya itu, oh itu gara-gara ngaji tasawufnya Imam Ghazali ya. Nah, ini artinya ya, ada kesalahan di dalam memahami. Ya, artinya ngajinya belum tamat, belum utuh, tapi dia sudah melakukan yaitu yang disebut dengan uzlah atau yang lainnya. Padahal di sini Imam Ghazali jelas liman talzamuhu nafaqatu, wajib juga menyediakan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wa biratil wada'i in kanat indahu.
dan juga wajib mengembalikan barang-barang pinjaman ya. Kalau misalkan pernah pinjam sama teman, tetangga, sebelum pergi diselesaikan dulu. Wala ya'khudhu li zahdi ilal halal at-thayyib. Tidak boleh bepergiannya itu dengan bekal yang tidak halal. Halal dan thayyib. Ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang berpendapat kita harus halal thayyib? Bagaimana dengan ATM? ATM-nya bank konvensional misalkan. Ya. Atau bank syariah. Kalau ada bank syariah, ya enggak apa-apa. Pilih yang ada, artinya secara akad itu ya bisa ditunaikan. Tapi kalau bank konvensional, kemudian kita ikut memahami secara tidak tepat bahwa bank konvensional itu adalah sumber riba ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara utuh antara konvensional dan bank syariah secara praktek itu hampir sama, hanya istilahnya yang berbeda. Kalau bank konvensional itu ya dia membutuhkan pemasukan untuk gaji karyawan dan keuntungan. Ya wajar selama dia tidak membebani. Yang disebut riba itu kalau dia sudah memberatkan. Rentenir-rentenir yang tingkat global itu masuk itu riba ya. Termasuk ya kartu kredit ya. Kartu kredit ini juga bisa memiliki dua dimensi. Kalau tingkat darurat bisa dipakai ya, itu bisa menjadi solusi. Tapi ketika kondisi normal ya, janganlah sekali-sekali main kartu kredit karena bunganya cukup tinggi dan ini potensi ribanya cukup besar. Jadi istilahnya kondisi doruri ya, seperti kalau kita keluar negeri ya, karena ya yang media yang bisa digunakan untuk transaksi itu hanya kartu kredit yang sudah diakui secara internasional, ya pakailah itu. Tapi digunakan sifatnya doruri saja. Ketika sudah pulang balik ya sudah diselesaikan kita tanpa menggunakan itu lagi gitu. Jadi ilal hal at-thayyib ini jelas bahwa Imam Ghazali ya menganjurkan bagi para musafir untuk berbekal sangu yang halal dan thayyib. Ya. Wal ya'khud qadarun yuwassi'u bihi ala rufaqaihi. Ya. Ini dan ambillah ya sesuatu yang sifatnya itu lebih yuwasi, lebih jembar, lebih leluasa ya untuk rufaqo, orang-orang yang menemaninya itu. Ya. Kemudian wala buddam fi safar, ini saya agak loncat, ini ada lagi min karomir rajul, sebagian dari kemuliaan seorang laki-laki thayyibu zadihi, yaitu baik sangunya fi safarihi, di dalam perjalanannya. Ini menurut Ibnu Umar ya. Jadi menurut Ibnu Umar bahwa seseorang itu mulia ya ketika sangunya dalam perjalanan itu baik, cukup. Wala budda fis safar min thayyibil kalam. Ini terkait dengan adab. Kalau kita sedang bepergian, ya hendaklah kita bisa bicara yang baik, thayyibil kalam. Wa it'amit tu'am, dan bisa memberikan makanan kalau itu ada kemampuan. Misalkan kita sama-sama pergi, ada teman yang kebetulan kehabisan duit, ya nggak ada salahnya kalau kita punya lebih, ya teman tersebut diajak makan, dijajanin, nggak ada masalah. Wa idharu makarimil akhlak, dan menampakkan akhlakul karimah ya fis safari, di dalam perjalanan. Nah, adab-adab semacam ini menurut saya
Ini ya Imam Ghazali cukup telaten, open ya, menulis sebuah karya yang ini akhirnya menjadi bekal bagi para santri, para salik ketika dia sedang dalam perjalanan mencari ilmu atau dalam perjalanan haji atau umroh. Jadi kalau orang umroh ya bisa juga digunakan wala budda fis safar, ya ketika dia mau berangkat umroh atau haji ya omongannya harus baik ya. Yang biasanya itu kalau ngomong kasar, oh ini sedang dalam perjalanan umroh atau haji, dijaga. Kemudian wa'id amut to'am, jangan pelit. Kalau memang dia punya lebih, ya ajaklah teman yang lain untuk makan. Kemudian menunjukkan akhlakul karimah. Ini sangat penting sekali, terutama ya ta'awun, saling tolong menolong. Ya, perjalanan jauh ya, itu perlu sekali tolong menolong. Sebab kalau kita egois, ya kalau dalam kondisi normal, tapi kondisi dalam perjalanan banyak hal yang tidak terduga. Coba tiba-tiba kecopetan atau kehilangan duit, mau tidak mau harus minta tolong sama teman, ya kan? Itu. Jadi idharu makarimil akhlak ini penting karena dalam perjalanan ini banyak kemungkinan terjadi. Itu. Fa innahu yahru khobayal batin, dan sesungguhnya itu dapat mengeluarkan ya hal-hal yang terkait dengan kotoran-kotoran batinnya. Waman sholah kali suhbatis safar, barang siapa yang baik ya di dalam berteman ketika bepergian, sholaha li suhbatis safar hador, maka dia baik juga dalam berinteraksi ya di tengah ketika sedang dalam keadaan hadur di rumah itu. Waman yasluhu fil hadur, waqad yasluhu fil hadur, dan terkadang orang yang baik di dalam rumah ya, man la yasluhu fis safar, yaitu orang yang tidak baik di dalam bepergian. Jadi ini menggunakan kot. Terkadang ya orang yang nampak baik di hadur itu belum tentu ketika bepergian itu dia akan baik juga. Nah, itu ini beberapa hal yang terkait dengan adab yang pertama. Kemudian selanjutnya ya adab yang kedua asani ya ayyahtaru rafiqan fala yahruju wahdah. Ya, kalau bepergian luar negeri ya atau luar pulau ya hendaklah memilih teman, fala yahruju, dan jangan keluar wahdah sendiri. Farrofiq sumatorik ya, farrofiq ya, bermula teman ya, sumatorik kemudian jalan. Wal yakun rafiquhu mimman yu'ayyinuhu 'ala din fayadkuruhu idzan nasiya wa yu'ainuhu wa yusaiduhu idza dzukira. Nah, fungsi teman ini penting. Ya, kalau di dalam perjalanan, ya, dia akan bisa menjadi penolong, ya, terkait dengan persoalan agama. Kalau dia sedang lupa, malas-malasan sholat misalkan, ada yang mengingatkan. Kalau dia dalam kesulitan, ada yang menolong. Kalau dia ada yang sakit, masuk angin, ada yang ngerokin. Ya, ini pentingnya rafiq, pentingnya teman. Fa innal mar'a 'ala dini khalilihi la ya'rifu rajul illa bi rafiqihi. Karena seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Kalau dua orang yang satu ini rajin ibadah, pasti yang satu ini akan ke bawah. Ya, ke bawah kebaikannya itu. Oh, dia pergi, misalkan kita punya anak, dia pergi sama siapa? Oh, si B. Ya udah enggak apa-apa karena si B ini dikenal akhlaknya baik, agamanya baik. Ya pasti kita sebagai orang tua akan tenang karena anak kita berteman dengan orang yang baik. Tapi kalau pergi dengan siapa? Si C. Wah, si C ini error gitu orangnya. Ada malas sholat, macam-macam, akhlaknya enggak baik. Ini potensi besar untuk merembet ke anak itu tinggi.
Gitu. Maka di sini dijelaskan untuk melihat seseorang bagaimana dia, lihatlah siapa temannya. Itu. Waqadnaha sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mencegah an ayusafiro untuk berpergian ayat rajul laki-laki wahdah sendiri. Jadi tidak direkomendasikan oleh Rasulullah untuk bepergian sendiri. Ya, jadi harus ada temannya, yaitu. Kemudian di dalam perjalanan ini juga Rasulullah menganjurkan idza kuntum salasatan fis safar fa'amiru ahadakum. Jadi kalau kita pergi bertiga di dalam perjalanan, maka salah satu dijadikan sebagai pemimpin. Pemimpin untuk mengambil sikap ya ketika bertiga ini mengalami keraguan atau taradud. Sebab ini sering kali terjadi kalau kita bertiga sama-sama orang yang belum pernah punya pengalaman, ya contoh ya, kalau kita lihat kondisi orang haji Indonesia zaman dulu ya dengan naik kapal, itu kan sama-sama tidak paham kemudian pergi bareng. Nah, ini harus ada salah satu yang diangkat sebagai pemimpin untuk mengambil kebijakan-kebijakan ketika terjadi keraguan. Itu. Nah, dalam hal ini ya bepergian kemana saja, kita mau ziarah Wali Songo juga harus ada pimpinan rombongan. Mau haji dan umrah, apalagi haji sudah tersistem dengan baik, ya, mulai dari kloter, kemudian itu semua sudah ada pimpinan-pimpinannya, ya. Itu. Nah, pimpinan ini penting untuk mengambil kebijakan ketika sedang menghadapi kendala atau masalah di lapangan. Kita tidak baca secara utuh semuanya ya, kita ngambil poin-poin penting ya. Wa ammas safar fala yata'ayyanahu illa fayata'alain lahu amirun illa bitakmir. Jadi kalau kita pas bepergian ya, itu kalau kita sudah mengangkat amir salah satu dari pemimpin di antara kita, ya illa bitakmir, kecuali yang mengikuti komandonya. Jadi harus satu komando. Ini kalau kita sudah sepakati di antara bertiga siapa yang menjadi amirnya ini. Falihada wajib takmir, ya, karena itu wajib untuk ya takmir itu ya satu komando kalau bahasa sekarang. Liyastami'a, supaya terakomodir satatul arok, terjadinya perbedaan pendapat. Bertiga itu pasti memiliki pendapat yang beda-beda. Nah, seorang pemimpin dalam bepergian ini bisa menimbang masukan ya, dan juga tidak boleh egois ya, tapi mendengarkan masukan-masukan dari yang lain. Nah, tujuannya amir ini untuk mengambil keputusan. Summa al amir ala yang duru ilali mashatil kaum. Bagi orang yang menjadi pemimpin atau kepala rombongan ya, ini tidak melihat dalam mengambil kebijakan kecuali illa limaslahatil kaum, kecuali yang memiliki kemaslahatan kepada orang banyak. Ya, jangan kemaslahatan dirinya yang didahulukan, kepentingannya nggak boleh, harus limaslahatil kaum. Itu. Wa yaj'ala nafsahu wiqayatan lahum, dan dia menjadikan dirinya itu ya wiqayah itu ya menjadi hanyut atau bagian dari mereka. Itu. Ini penjelasan dari Imam Ghazali. Ini juga mengutip beberapa pendapat ya. Salah satunya dari
Abdillah al-Maruzi annau sahabahu Abu Ali ar-Rubati faqala ala antakuna antal amir au ana. Itu. Apakah Anda sebagai pemimpin atau aku? Faqala bal anta, enggak. Dia menjawab, dah kamu aja. Gitu. Ini kutipan yang diambil oleh Imam Ghazali bahwa terjadi sebuah dialog, ya, apakah Anda atau saya yang menjadi pemimpin? Oh, kamu saja gitu. Kalau orang Jawa itu lebih banyak ya monggonya kepada orang lain gitu. Kenapa penting ya mengambil sebuah amir ini? Ya, ini ada penjelasan berikutnya. Yahtaju ila hifdhihi wa an hajati yahtaju ila taraddud fiha. Ya, jadi ini dalam rangka untuk kemaslahatan tadi. Walau kanu salasatan lakanal mutaraddid fi hajat wahidan fayabqa fi safar bila rafiqin. Jadi andai ada 3 kemudian ada orang yang ragu, ya, bingung, ya, fil hajat wahidan 1 fayabqa maka tersisa fis safar di dalam bepergian bila rafiqin dengan tanpa teman. Ya, ini ilustrasinya, ya, maksudnya saling berbagi tugas itu penting, ya. Kalau perjalanan tempo dulu itu, ya, harus ada yang bagian belanja, bagian masak. Ini yang dimaksud dalam konteks zaman dulu itu berbagi tugas itu penting. Nah, kalau zaman sekarang ini kalau kita bepergian ya sudah serba praktis, ya. Yang penting ada duitnya, semua bisa terselesaikan gitu. Fala yahlu an khatarin wa an doyikin qalbi li faqdi unsil rafiq. Ya, jangan sampai ya kita ya munculnya lintasan-lintasan dan doyiki kolbin. Doyiki kolbin itu hati yang rupek. Li faqdi unsil rafiq. Kemudian hatinya rupek, kemudian tidak punya sikap kasih sayang terhadap temannya gitu. Jadi enggak ada kebersamaan. Itu yang satu kesulitan, yang satu cuek aja gitu. Nah, ini tidak diperbolehkan hal semacam ini terjadi. Fala tasum rabitatun wahidah fala yang aqitu bainahumul tarafuq la'nal khamis yatadu ba'dal hajah. Wa man yastahni anhu la tanshariful himmah ilahi fala tatimul murafaqah mahu. Nikma fi kasrati rufaqah faidatul lil amni minal muwafiq walakinal arba'a khairul lil rufaqah al khassah la lil rufaqah al amma. Nah, ini ada penjelasan bahwa pentingnya kita ya bersolidaritas dengan teman itu ya dalam rangka lil amni, ya, untuk keamanan minal muhafiq dari segala kekhawatiran itu. Wa kam min rafiqin fit tariq an inda kasri rifaq la ya kallamu wala yukhalitu illa akhir tariq lil istihna anhu. Jadi banyak sekali ya rafiq itu teman yang fit tariq di dalam perjalanan inda kasrati rufaq ketika banyak teman la yata ila yukallimu, ya, wala yukhalitu, ya, dia tidak bicara, tidak bercampur illa akhir tariq kepada akhir perjalanan lil istihna anhu karena merasa cukup dari mereka. Nah, kemudian yang ketiga wa alam bisawab, ya, adab yang ketiga akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya kita bisa menambah ilmu ya berkaitan dengan ya pada saat kita safar, baik mencari ilmu atau mencari tabarukan ya kepada para masyayikh, sehingga dalam perjalanan kita itu memiliki pedoman, ya, rujukan ilmu dari para ulama-ulama terdahulu. Saya kira cukup sampai di sini. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.